Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mau mengucapkan selamat merayakan Minggu Paskah yang ke-6. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Esmeralda Sediana Delima Mandalahi. Jemaat-jemaat sekalian dapat memanggil dari panggilan saya, yaitu Esme. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Angkatan 2022 dan saya di sini karena tugas Homiletika 2 atau praktik khotbah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan membuka Alkitab kita yang terdapat di Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Saya akan membacakan ayat ini bagi para jemaat sekalian dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29 dengan perikop Yesus menjanjikan penolong. Jemaat-jemaat sekalian, tema kita pada minggu ini adalah nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Tema ini bukan tema biasa, namun ini menjadi kalimat reflektif bagi kita dalam kita mengikuti Yesus. Lalu apa yang mau dibicarakan ayat ini pada tema kita pada minggu ini? Mari kita ulas sama-sama. Ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24 dituliskan bahwa barang siapa yang mengasihi Yesus, dia akan menuruti firman Tuhan. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak menuruti firman Tuhan, dia tidak mengasihi Yesus dan Allah Bapa. Jemaat-jemaat sekalian, hanya ada 4 kitab yang disebut sebagai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa demikian? Karena 4 murid Yesus inilah yang dipanggil oleh Allah untuk menebarkan kisah-kisah kehidupan dan karya-karya Juru Selamat kita. Yohanes yang disebut-sebut sebagai murid yang dikasihinya. Hal ini karena dia mau setia dan tekun untuk memenuhi panggilan ini hingga di akhir kehidupannya. Bahkan Lukas yang bergabung dengan Paulus menyebut Lukas sebagai yang kekasih karena Lukas setia menjadi kawan seperjalanan Paulus hingga saat Paulus masuk ke dalam penjara di Roma. Kita ulas di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25 sampai ke-28. Dituliskan bahwa tetaplah kita mengingat apa yang dikatakan Yesus atau firman itu sendiri. Biarpun Yesus pergi hingga nanti kedatangan yang kedua kali. Yesus tidak pergi begitu saja, namun dia menaruh Roh Kudus di tiap-tiap diri kita sebagai penolong, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Para rasul tidak berhenti menjadi murid Yesus hanya karena Yesus telah naik kembali kepada Bapa yang di sorga. Mereka andalkan Roh Kudus yang Yesus taruh di dalam kehidupan mereka dan mereka jadikan Roh Kudus penolong dan pembimbing selama mereka menjalani panggilan-panggilan tersebut. Ayat yang ke-27 sampai yang ke-29, Yesus memberitahukan bahwa damai sejahtera dan sukacita akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dalam panggilan ini yang dihadapi para rasul bukanlah sesuatu yang mudah, lancar jaya, dan terhindar dari masalah atau bahaya hanya karena mereka memiliki Roh Kudus dan firman Tuhan. Tapi hal ini ingin berbicara bagaimana dengan kasih yang mereka punya kepada Yesus dan kesegenapan hati mereka. Mereka mau menerima Roh Kudus dan mengingat perkataan Yesus sebagai firman, membuat mereka tidak gentar ataupun menyerah dalam melaksanakan panggilan mereka. Jemaat-jemaat sekalian, sudahkah kita menjawab dan melaksanakan panggilan pelayanan kita?
Sudahkah kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Atau kita lakukan saat kita baik-baik saja, baru kita mau mengatakan dan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Mari kita lihat ayat ini. Apa yang perlu diperhatikan dalam kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Yang pertama, kenali Kristus itu. Saudara-saudari sekalian, bagaimana cara kita mengatakan atau membuktikan kasih kita kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus? Bila kita tidak mengenal Dia, dan dari mana kita dapat mengenal Dia? Yang pastinya melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab maupun yang disampaikan di dalam gereja. Jemaat-jemaat sekalian, Kristus merupakan kata terjemahan Yunani yang diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Mashiach atau Mesias, yang artinya yang diurapi Allah. Hanya melalui Kristus kita dapat mengenal dan sampai kepada Allah Bapa yang di sorga. Bagaimana teladan kehidupan Kristus dan karya-karyanya jelas dapat kita baca di Alkitab, dapat kita dengar di dalam gereja, atau mungkin di zaman sekarang di teknologi yang canggih ini kita dapat mendengar firman Tuhan melalui media sosial dan akses internet yang lainnya. Maukah kita merenungi firman Tuhan siang dan malam untuk menghayati dan mengenal Kristus itu? Di poin yang kedua, kita akan berbicara tentang iman dan perbuatan. Jemaat-jemaat sekalian, iman merupakan respon kita terhadap keyakinan dan kebenaran yang kita pegang serta kita yakini. Dan respon ini tidak bisa hanya dalam bentuk kata-kata, tapi perlu adanya perbuatan. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jikalau kita mengasihi Tuhan dan jikalau itu memang benar, buktikan dalam tindakan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Contohnya, yang pertama, baca Alkitab. Ini bentuk kita mau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar membaca dan menerima, tetapi kita juga melakukan teladan-teladan yang ada di dalam firman itu. Seperti mengasihi dan berempati kepada ciptaan Tuhan, rendah hati, melibatkan diri dalam persekutuan Tuhan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, berdoa dan memuji nama Tuhan. Ini adalah bentuk komunikasi dan interaksi kita secara personal dan intim kepada Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan tidak hanya dapat dilakukan di dalam gereja atau bentuk-bentuk ibadah di komunitas yang lainnya, tapi kita dapat meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh, untuk berdoa dan memuji nama Tuhan, untuk membaca Alkitab. Dalam satu hari ada 24 jam. Masa iyakah tidak bisa kita meluangkan waktu untuk memuji nama Tuhan, untuk berdoa? Di poin yang ketiga, yaitu adalah pelayanan gerejawi dan non-gerejawi. Yesus, dialah yang terlebih dahulu mengelap atau membersihkan kaki para murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang mengelap atau membersihkan terlebih dahulu kepada Yesus. Kita diajarkan untuk melayani terlebih dahulu daripada fokus atau berhasrat untuk dilayani. Mimbar pelayanan kita itu sangat luas, Bapak Ibu. Tidak hanya yang ada di dalam gereja dengan segala kemampuan dan skill kita masing-masing, namun melayani juga terhadap yang bukan sesama kita, yang bukan yang hanya di dalam gereja, yang di luar gereja, yang beda suku, yang beda latar belakang, yang berbeda agama, yang berbeda
kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yesus tidak pernah pandang bulu dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, dalam dia menjalankan karya-karyanya, Bapak Ibu. Dia hadir, dia ada, dan dia bekerja tanpa dibatasi pihak-pihak tertentu, ruang dan waktu. Kita diperintahkan untuk menjadi terang dan garam. Namun pertanyaannya, untuk apakah kita terang di tempat yang sudah terang, atau kita menjadi garam di tempat yang sudah asin? Pelayanan di dalam gereja itu adalah salah satu tanda persekutuan dan kebersatuan kita sebagai umatnya bersama Yesus. Dan pelayanan kita yang di luar gereja adalah satu tanda atau simbolik ladang pelayanan kita untuk menunjukkan kasih Kristus dan ladang pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Tadi kita sudah berbicara tentang iman dan perbuatan. Dan poin selanjutnya yaitu adalah tentang tekun dan konsisten. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah tekun? Apakah selama ini kita sudah konsisten? Banyak dari kita saat musim kehidupan sedang baik-baik saja, baru bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Keadaan yang terpuruk, yang paling tersulit, hampa, dan penuh banyak masalah, kepahitan. Apakah kita tetap mengingat untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Sulit sekali rasanya ya Bapak Ibu. Banyak dari kita ya kalau tidak menyalahkan Tuhan, ya benar-benar tidak berbuat apa-apa. Ya, artinya cari aman. Suam-suam kuku, tidak dingin maupun tidak panas. Atau hanya mengeluh atau terus meminta dan meminta kepada Tuhan. Beda ya Bapak Ibu. Saat kita sedang dalam kesulitan maupun dan sukacita, jenis pujian yang kita nyanyikan itu berbeda. Kalau di saat sedih, lagu pujian kita, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Tapi kalau di saat kita senang, lagu pujiannya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sangat beda ya Bapak Ibu. Hal ini, saya tidak bicara bahwa hal ini tidak boleh atau salah, tidak. Tapi bagaimana di saat kita sedih atau kesulitan, kita lebih sering menyanyikan lagu rohani yang unsur mengeluh dan minta terus kepada Tuhan, itu sangat kuat sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ingatkah kita untuk berkata-kata manis, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di setiap doa dan lagu-lagu yang kita nyanyikan di keadaan tersulit kita? Seperti lagu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis yang Tuhan dengar. Tapi apakah di saat-saat tersulit ini kita ingat untuk memberikan kata-kata pengagungan-pengagungan yang manis? Apakah kita ingat untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan? Dan juga bagaimana saat kita sedang lelah, saat kita merasa hampa, kita sedang tidak bergairah, kita tetap mau melakukan aktivitas, komunikasi, dan interaksi intim kita bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi saat kita berhadapan dengan orang-orang yang kita benci atau membenci kita. Wah, itu sulitnya bukan main. Terkadang kita memilih untuk terlihat seperti ada dan tiada,
acuh tak acuh. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mencari aman. Suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Tidak melakukan balas dendam atau kejahatan, tapi tidak melakukan kasih itu juga. Di poin yang selanjutnya kita akan bicara tentang jangan takut dan gentar hatimu. Dunia yang begitu kejam dan penderitaan yang begitu mengerikan. Bila disandingkan dengan kemampuan dan kapasitas kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan, ya rasanya pasti tidak mampu. Rasa takut, bimbang, rasa gentar seringkali muncul saat kita berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa dari kacamata kita itu adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin, terlalu menakutkan, terlalu sulit. Tapi kalau kita perkuat spiritualitas iman kita dengan tekun dalam menjalin komunikasi dan interaksi intim kita bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan teladan Kristus dan lain sebagainya, secara tidak sadar dan tidak sadar Bapak Ibu, kita akan lebih sering merasa tenang dan damai sejahtera. Mengapa bisa? Ya bisa, karena kita membiarkan kasih kita terhadap Tuhan dan kasih Kristus itu sendiri mendominasi diri dan kehidupan kita. Semua perasaan dan hal-hal yang negatif memang betul-betul nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana saat kita menghadapi itu? Kita tidak gentar, kita berani, kita penuh damai, kita penuh sejahtera, kita penuh sukacita. Bagaimana kita merespon itu? Semua dengan kasih. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan sekalian, mari kita renungkan firman ini. Apakah kita sudah benar dalam bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita melakukan dan membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah tekun dan konsisten dalam membuktikan itu di setiap musim kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar percaya dan tidak gentar saat dihadapkan dunia yang kejam dan penderitaan? Karena di dalam Alkitab pun berkata bahwa setiap dari kita yang memilih Kristus akan memikul salib melalui penderitaan. Dan bagaimana dengan hal-hal ini kita tetap tekun, kita tetap rendah hati, kita tetap penuh sukacita, kita tetap penuh kasih. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, demikianlah firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tinggal dan bertumbuh dalam tiap-tiap diri kita. Amin.